ya kalau saudara dengar pesantren Tebu Ireng itu, Tebu Ireng ya, itu Mbah Buyut saya. Tapi kenapa manusia selalu berbohong? Karena manusia dikelilingi dengan kenajisan. Terkait beredarnya video di situs YouTube berisi ceramah seorang pendeta bernama Ruth Ewin dari Gereja Yakin Hidup Sukses YHS Blitar yang mengaku sebagai keturunan Kiai Tebu Ireng. Keluarga besar Pondok Pesantren Tebu Ireng merasa perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Berdasarkan hasil temuan tim klarifikasi yang bertemu dengan pendeta Ruth Ewin, berarti ketemu langsung ini ya, dikonfrontir langsung. Dan pihak Gereja Yakin Hidup Sukses YHS Blitar telah dapat dipastikan bahwa pengakuan pendeta Ruth Ewin sebagai keturunan Kiai Tebu Ireng adalah sebuah kebohongan. Di situ saya ada satu hadis mengatakan inna dinna indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang paling sempurna di sisi Allah yaitu agama Islam. Gak ngerti aku di mana sih kepala orang ini ya. And how you do that? I'm going to give you 5 words in the English language. They have to be all at the same time. Surrender, submission, obedience, sincerity, and peace. Do you want those things in your life? Yes, sir. I do too. This word in Arabic is one. Takes 5 words in English. You know what the word is in Arabic? Islam. Islam, is it? That's the word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat Fakta Islam TV, bukan kebetulan Anda menyimak video ini, tapi qadarullah. Dukung perkembangan channel ini, semoga menjadi bagian dari dakwah kita menghadang anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan di sekitar kita. Ku anfusakum wa ahlikum naron. Bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe. Bismillah, insya Allah menjadi kebaikan. Barokallah. Kali ini saya akan mengulas tentang kejadian beberapa tahun yang lalu, dan semoga menjadi pelajaran untuk kita semua, apalagi saat ini sedang dalam sorotan kesaksian-kesaksian palsu yang dilakukan oleh tetangga sebelah, terutama disponsori oleh pendeta, ya, oknum pendeta. Ada hikmah dan ibrah di balik ini sehingga saya perlu mengulas hal ini. Seorang pendeta muda yang mengaku dirinya berbohong, kesaksian yang disampaikan di gereja itu adalah bohong dan dia minta maaf. Ya, selesai perkara ya. Simak sampai selesai agar tak gagal paham ya sahabat. Nah, ada satu pendeta wanita, ya, pendeta muda yang sempat jadi sorotan beberapa tahun yang lalu karena mengaku lahir dari keluarga berlatar pendiri pesantren Tebu Ireng. Bayangin coba, Pondok Pesantren Tebu Ireng yang sangat legend di negeri ini namanya dicatut oleh oknum pendeta. Naudzubillah. Dia berkhotbah di depan gereja, di depan jemaat gereja YHS Blitar. Dia menyampaikan pengakuan bahwa dia berlatar dari keluarga pendiri pesantren Tebu Ireng. Nah, rekaman kesaksiannya itu disiarkan oleh jemaatnya sendiri dan akhirnya heboh di jagat dunia maya. Judulnya pun ya sudah bisa dibayangkan ya, bombastis. Ex-muslim cucu kiai pesantren Tebu Ireng jadi pendeta. Nah, bahkan di keterangannya bisa kita baca kesaksian pendeta Ruth Ewin, cucu dari seorang kiai besar pesantren Tebu Ireng yang telah menemukan jalan yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Haleluya ya. Khas banget ya istilah-istilah begini ya. Nah,
Dan ini tentu super bombastis. Dan di sini sahabat, saya akan tayangkan videonya cuma khusus bagian yang terkait pembahasan saya, ya. Bagian lain yang tidak terkait karena sudah di reaction oleh banyak pihak dari pihak muslim, terutama lagi sudah ditanggapi oleh kristolog Insan Moko Ginta, ya, almarhum, ya, semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau. Sebab ini sekarang sudah jadi konsen kita, ya, saat ini, ya, jadi konsen kita menyoroti kesaksian-kesaksian palsu yang disponsori oknum pendeta ini. Makanya saya tampilkan di sini, ya. Dan di sini saya tampilkan dengan gaya humor, ya, agar ketika sahabat menonton juga nggak menegangkan, ya, apalagi sampai menimbulkan kekisruhan, ya. Kita sikapi secara bijak saja. Dan ini dia, bismillah. Kesaksian sedikit ya, melenceng sedikit ya, tapi ini ditandai. Nenek saya itu anaknya kiai besar di Jember. Ya, kalau saudara dengar pesantren Tebu Ireng itu, Tebu Ireng, ya, itu mbah buyut saya. Tapi kenapa manusia selalu berbohong? Karena manusia dikelilingi dengan kenajisan. Nenek saya itu anaknya kiai besar di Jember. Ya, kalau saudara dengar pesantren Tebu Ireng itu, Tebu Ireng, ya, itu mbah buyut saya. Penipu kamu itu, pembohong kamu itu. Saudara pasti sudah bisa berpikir, wah, Bu Elvin ini dulu juga getol ya, maksudnya, wah, Bu Elvin ini dulu juga fanatik ya, maksudnya kan gitu ya. Belajar saya melakukan perintah Taurat 5 kali sehari. Jongkok duduk, diri jongkok ini 5 kali sehari. Saya lakukan. Sebentar, saya tak cari yang menjamin hidup saya, yang menuntun langkah saya kepada kebenaran demi kebenaran. Ketemu, ternyata Tuhan Yesus. Amin. Ternyata Tuhan Yesus. Nggak ada yang bimbing saya loh, Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya hari ini saya bisa katakan ternyata yang bimbing saya Roh Kudus waktu itu. Yesus sudah tentukan saya sebagai anaknya. Karena itu ada Roh Kudus loh diberikan. Padahal saya belum bisa, nggak kenal dia. Nenek saya itu anaknya kiai besar di Jember. Ya, kalau saudara dengar pesantren Tebu Ireng itu, Tebu Ireng, ya, itu mbah buyut saya. Yang menuntun langkah saya kepada kebenaran demi kebenaran. Ketemu, ternyata Tuhan Yesus. Amin. Ternyata Tuhan Yesus. Benar-benar itu ya Tuhan Yesus, Tuhan. Nggak ada yang bimbing saya loh, Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya hari ini saya bisa katakan ternyata yang bimbing saya Roh Kudus waktu itu. Yesus sudah tentukan saya sebagai anaknya. Karena itu ada Roh Kudus loh diberikan. Padahal saya belum bisa, nggak kenal dia. Gak ngerti aku di mana sih kepala orang ini ya. Nah, tentu saja umat Islam penasaran, ya. Kalau ini dilihat, disimak oleh umat Islam, tentu penasaran, ya. Apa iya pesantren Tebu Ireng yang sangat terkenal di Nusantara, pendirinya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ya. Orang menyebutkan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan beliau tokoh nomor 1 di NU, sahabat. Karena beliau pendiri NU, ormas Islam terbesar di Indonesia yang melahirkan ulama-ulama karismatik di negeri ini. Apa iya pada saat yang sama juga melahirkan pendeta Kristen bernama Ruth Ewin? Itu yang menjadi pertanyaan. Dan akhirnya
mungkin dari pihak pondok pesantren banyak menanyakan, alumni-alumninya menanyakan kebenarannya. Nah, akhirnya pihak pondok pesantren itu melakukan penelusuran ya, melakukan penelusuran dan melakukan klarifikasi apa benar seperti itu ya. Ya, informasi ini kita bisa lihat di media online dutaislam.com yang dirilis tanggal 3 Juli 2016. Klarifikasi pesantren Tebu Ireng terkait kebohongan pendeta Ruth Ewin Blitar ya. Ruth Erwin di sini, tapi kalau kita baca di suratnya itu Ruth Ewin. Jadi bukan Erwin tapi Ewin. Ya. Entah Erwin atau Ewin, yang penting orangnya sama. Intinya ini orangnya ya. Ya. Di sini dijelaskan klarifikasi pondok pesantren Tebu Ireng atas beredarnya video di situs YouTube berjudul Ex-Muslim Kiai Pesantren Tebu Ireng jadi pendeta. Pendeta Ruth Ewin mengakui melakukan kebohongan ya. Terkait beredarnya video di situs YouTube berisi ceramah seorang pendeta bernama Ruth Ewin dari Gereja Yakin Hidup Sukses YHS Blitar yang mengaku sebagai keturunan Kiai Tebu Ireng. Keluarga besar pondok pesantren Tebu Ireng merasa perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Ya, ini poin-poin yang menjadi klarifikasi dari pihak pondok pesantren Tebu Ireng ya, keluarga besar Ponpes Tebu Ireng. Yang pertama bahwa berdasarkan hasil temuan tim klarifikasi yang bertemu dengan pendeta Ruth Ewin, berarti ketemu langsung ini ya, dikonfrontir langsung, dan pihak Gereja Yakin Hidup Sukses YHS Blitar telah dapat dipastikan bahwa pengakuan pendeta Ruth Ewin sebagai keturunan Kiai Tebu Ireng adalah sebuah kebohongan. Saya ulangi ya, pengakuan pendeta Ruth Ewin sebagai keturunan Kiai Tebu Ireng adalah sebuah kebohongan. Satu. Yang kedua, kebohongan tersebut diakui oleh yang bersangkutan ya. Pendeta Ruth Ewin mengakui ya kebohongannya di hadapan tim klarifikasi dari Pondok Pesantren Tebu Ireng dan disaksikan oleh pengurus gereja YHS Blitar pada hari Sabtu 25 Juni 2016. Nah, ini waktu klarifikasinya ya. 3. Terkait dengan beredarnya video ceramah pendeta Ruth Ewin di hadapan jemaat gereja YHS Blitar di situs YouTube, pihak gereja YHS Blitar juga telah mengakui adanya peran aktif dan keterlibatan dari salah satu jemaatnya dalam proses pengunggahan video rekaman tersebut. Ya, jadi ini melibatkan internal pihak gereja YHS karena mereka yang merekam dan menyebarluaskan di YouTube. Poin keempatnya, bahwa peredaran video tersebut secara viral di media sosial telah sangat merugikan keluarga besar Pondok Pesantren Tebu Ireng. Lebih dari itu, kebohongan tersebut juga memicu prasangka dan kegaduhan di masyarakat. Karena itu, kami menuntut pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh pendeta Ruth Ewin secara pribadi dan gereja YHS Blitar secara kelembagaan. Jadi secara pribadi pendeta Ruth Ewin, ya karena dia yang membuat kesaksian bohong itu. Nah, kemudian juga gereja YHS Blitar ikut bertanggung jawab karena yang memfasilitasi si oknum pendeta Ruth Ewin ini untuk melakukan kebohongan ya. Jadi bukan gereja YHS yang menyuruh, tetapi karena memfasilitasi pendeta Ruth Ewin, akhirnya mereka juga kena dampaknya. Ya, walaupun saya baca di salah satu rilis klarifikasinya bahwa pendeta Ruth Ewin ini bukan berasal dari gereja YHS. Dia ini hanya diundang untuk berbicara menjadi khotbah di situ ya. Tapi bukan pendeta dari gereja YHS. Saya simak rilisnya ya. Yang kelima, keluarga besar Pondok Pesantren Tebu Ireng menyerukan kepada seluruh alumni dan muhibin serta masyarakat pada umumnya untuk menyikapi kasus tersebut secara proporsional dan tidak turut serta menyebarkan video tersebut. Dan jadi videonya sudah dihapus oleh pengunggah ya.
Yang ada sekarang tinggal reactionnya. Demikian beberapa hal yang kami sampaikan. Hanya kepada Allah kita memohon petunjuk dan pertolongan. Tebu Ireng 1 Juli 2016 atas nama Pondok Pesantren Tebu Ireng, Haji Lukman Hakim, koordinator tim klarifikasi. Ya, jadi itu rilis yang disampaikan resmi pihak keluarga besar Pondok Pesantren Tebu Ireng. Nah, begitu juga yang disampaikan di media Radar Islam. Ya, Radar Islam. Nah, ini ya juga menyorot kasus ini ya. Kasus ini baru-baru ini setelah heboh sebuah video seorang wanita mengaku cucu dari Kiai Pondok Pesantren Tebu Ireng. Pengakuan tersebut diprotes keras oleh pemuda Ansor NU Kota Blitar dan FKUB. FKUB ini Forum Komunikasi Umat Beragama kalau nggak salah ya. Mendapat kecaman, Pendeta Ruth Ewin akhirnya mengaku bersalah dan minta maaf. Ya, setelah mendapat kecaman dan minta maaf ya, saat berbohong dia enjoy saja gitu ya. Ya, dan ini untungnya disiarkan. Kalau nggak disiarkan, kita jadi membayangkan jangan-jangan memang seperti ini. Kebiasaan bersaksi di rumah ibadah, tetapi nggak disiarkan jadinya ya. Nah, ini kan yang disiarkan. Bisa jadi ini hanya fenomena gunung es. Hanya yang kebetulan tersiarkan. Kalau nggak tersiarkan mungkin ya memang begitu kerjaannya. Bisa jadi kan? Wallahu a'lam bishawab. Nah, sebelumnya secara pribadi Pendeta Ruth Ewin sudah mengakui telah berbohong dan meminta maaf. Namun pihak Tebu Ireng meminta permintaan maaf tersebut disampaikan secara terbuka dan dimuat di beberapa media massa dan ditayangkan selama 3 hari berturut-turut. Sehingga mengingat kedustaan, oknum pendeta tersebut tidak hanya merugikan pihak Tebu Ireng, namun juga meresahkan umat Islam khususnya di daerah Jawa Timur. Ya wajar ya disampaikan lewat media massa dan ditayangkan berturut-turut karena ini sudah dipublikasikan. Kesaksian si Ruth Ewin ini sudah dipublikasikan, sudah masuk di publik, sehingga mengklarifikasinya pun harus lewat media publik begitu ya maksudnya ya. Ya, berikut adalah permohonan maaf yang dinyatakan secara langsung oleh Pendeta Ruth Ewin dan Daniel Subianto. Daniel Subianto ini kalau nggak salah yang punya channel ya, kalau nggak salah dari Kristen Ortodok ya. Ya, saya juga pernah menonton. Kalau nggak salah itu orangnya ya. Yang dimuat di 3 media yaitu Harian Kompas, Jawa Pos, dan Bangsa pada tanggal 7 Juli 2016. Dan ini sahabat ya. Permohonan maafnya ya, visual iklan permohonan maaf, pernyataan permohonan maaf yang disiarkan di media cetak Kompas, Jawa Pos, dan Bangsa tadi ya. Kita baca di sini ya. Berkenaan dengan beredarnya video berjudul Ex Muslim cucu Kiai Pesantren Tebu Ireng jadi pendeta yang pertama kali diunggah yang pertama kali diunggah ke situs YouTube oleh akun Dark and Light pada 13 Mei 2016. Dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya bahwa 1. Saya, Pendeta Muda Ruth Ewin, mengakui bahwa saya telah berbohong dalam ceramah di gereja YHS Blitar dengan menyatakan bahwa Kiai Besar Pesantren Tebu Ireng itu adalah mbah buyut saya. Nah, dia mengakui kebohongannya, dia mengakui salah dan mengakui kebohongannya. 2. Terkait dengan pernyataan kami dalam video tersebut, dengan ini kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Pesantren Tebu Ireng Jombang. Yang 3, pemilik akun Dark and Light yang mengunggah video tersebut adalah salah satu jemaat gereja YHS Blitar dan saat ini akun tersebut telah dinonaktifkan. Ya, jadi akun yang pengunggahnya ini sudah dinonaktifkan. Ya, tapi karena sudah terlanjur disiarkan ke publik, ya tentu itu akan menjadi milik publik dan nggak bisa dihapus. Ya, karena reaction. Tapi kalau mengunggah ulang tentu itu bisa dipersoalkan. Tetapi kalau reaction ya nggak bisa. Karena sesuatu yang sudah terlanjur dilempar ke publik, mohon maaf, itu sudah menjadi domain publik ya.
Kami secara pribadi dan kelembagaan berjanji dengan sungguh-sungguh tidak akan mengulang perbuatan tersebut dan atau perbuatan serupa di masa yang akan datang. Ya, alhamdulillah ya. Ini ya harus kita sambut baik, kita apresiasi karena mengaku bersalah, mengaku dirinya berbohong dan minta maaf, ya kita maafkan gitu ya. Demikian permohonan maaf ini kami sampaikan tanpa ada paksaan dari manapun ya. Ya di sini tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Tapi kalau nggak diklarifikasi, nggak didatangi, kira-kira minta maaf apa kagak gitu kan? Biasa ya bahasa pernyataannya. Turut bertanggung jawab di sini Pastor Daniel Subianto, Gembala Jemaat YHS Blitar, kemudian Pendeta Muda Ruth Ewin. Ini dia sendiri yang membuat pernyataan ditandatangani. Oke. Ya, untuk yang ini saya beri apresiasi beberapa hal dengan Pendeta Muda Ruth Ewin, begitu juga dengan pihak gereja YHS yang memfasilitator si Pendeta Ruth Ewin ini berkhotbah, ya, apresiasi. Pertama, bahwa mereka berani menyatakan kesalahan, mengakui dirinya berbohong secara terbuka dan kemudian minta maaf ya. Nah, artinya berani hadapi, jangan malah kabur ya, lalu jadi gembel di luar negeri macam si Taipudin Moses ya. Nah, kalau nggak mau minta maaf ya bakal berurusan dengan hukum dong ya. Ya, maka nyatakan salah, akui bohong, minta maaf, selesai ya. Orang kalau udah menyatakan 3 hal itu, ya selesai urusannya dengan kita ya. Dengan kita. Kalau dengan hukum wallahu alam ya. Apalagi pengakuan salah dan permohonan maaf secara terbuka disampaikan di media massa. Itu bukti bahwa mereka serius melakukan. Nah, mudah-mudahan ini menjadi contoh ya. Yang lain yang membuat kesaksian palsu, ya bohong-bohongan, juga ya mengikuti jejak Pendeta Muda Ruth Ewin seperti ini ya. Yang kedua, apresiasi untuk pimpinan gereja atau lembaga yang mendatangkan Pendeta Ruth Ewin ya. Pastor Daniel Subianto ikut bertanggung jawab dan atas kelakuan si Pendeta Ruth Ewin ini ya. Kita lihat yang ikut tanda tangan tadi ya, juga Pastor Daniel Subianto. Walaupun memang ada klarifikasi dari pihak gereja YHS bahwa kehadiran Pendeta Ruth Ewin ini memang ada miskoordinasi ya. Juga dinyatakan bahwa Pendeta Ruth Ewin bukan berasal dari gereja YHS. Ya, tapi ya tetap saja terkena imbas karena yang bersaksinya di gereja YHS Blitar. Ya, kasihan juga ya kena masalah gara-gara kebohongan oknum pendeta yang mereka hadirkan. Ya. Nah, terus yang ketiga, video primernya ya, video pengunggah pertama yang menjadi sumber petaka ini sudah dihapus dan tidak diedarkan lagi. Yang disiarkan tinggal video konten reaction pihak lain yang udah jelas ya. Saya katakan tadi ya, walaupun sudah dihapus tetapi reaction ya tetap hak publik ya. Sebab kalau udah terlanjur dipublikasikan, sekali lagi maaf, itu sudah menjadi masuk domain publik ya. Nggak bisa melarang orang untuk mengupload video reaction ya, kecuali video aslinya ketika yang bersangkutan tidak dipublikasikan, maka jangan dipublikasikan. Tetapi reactionnya ya seperti itu, nggak bisa karena itu bagian dari upaya menanggapi atau mengklarifikasi. Makanya jangan memulai hal yang seperti itu karena dampaknya cukup panjang ya. Ya, jadi walaupun video pertama perdana sudah dihapus oleh pengunggah sebagai bagian dari tanggung jawab mereka dan pihak gereja, namun reaksinya tetap ada sampai sekarang, sudah terdokumentasi secara publik. Jejak digitalnya itu sudah terdokumentasi secara di dunia maya ya. Nah, tapi kita apresiasi ada itikat baiknya, bagus menurut saya ya, ketimbang di proses hukum itu ya, seperti itu. Nah, jadi setelah tahu bahwa itu videonya betul-betul bohong, jadi hapus. Jadi berbeda dengan yang lain yang udah jelas-jelas bohong, yang bersaksi pun sudah mengakui dirinya berbohong, tapi video kesaksian bohongnya itu terus disiarkan. Nah, ini jadi problem. Dan kalau seperti itu ya ngasih kerjaan buat kita untuk kita reaction ya.
Lebih parah lagi malah diberi dukungan seolah-olah itu sesuatu yang sesuatu kebenaran. Nah, ini yang jadi problemnya. Nah, ini kan nggak punya etikat baik namanya. Nah, tapi Pendeta Ruth Ewin dan Daniel Subianto minta maaf. Kemudian video mereka hapus ya. Nah, yowes ya, kita berharap mereka yang udah terlanjur membuat kesaksian palsu ini benar-benar mengikuti jejak Pendeta Ruth Ewin dan Daniel Subianto. Nah, kita nyatakan salah, kemudian minta maaf, kita terima maafnya, ya udah selesai. Yang pasti soal berbohong ya urusan kalian gitu ya. Yang jelas bagi kita sudah clear. Nah, itu untuk kebaikan kalian juga sih menurut saya. Mengakui bohong kemudian salah ya minta maaf untuk kebaikan juga. Supaya ya tak dipersoalkan lagi, nggak diperpanjang ke jalur hukum. Ya. Kan gitu ya. Hari ini saya nyimak di beberapa channel ya. Ada yang informasikan bahwa si Pendeta Yosua Yasin ya udah jadi DPO. Nggak tahu udah ditangkap belum ya kemarin. Informasi terakhir sehari kemarin atau 2 hari yang lalu itu jadi DPO. Nah, terus si Fajar Hernowo ya yang juga bikin kesaksian di kanalnya Yusuf Manubulu yang menghina robnya Muslim, ya itu kayaknya sudah piknik di kepolisian. Nah, coba apa yang mereka cari? Apa yang mereka cari coba? Bikin kesaksian bohong seperti itu, bikin penghinaan seperti itu. Apa yang dicari motivasinya apa coba? Si Pendeta Yosua ya. Apa coba motivasinya? Nah, contoh seperti Pendeta Yosua Yasin ini. Ngaku-ngaku dulunya Muslim. Ngaku-ngaku murtadin, ngaku-ngaku ustadz. Ya. Katanya dulu dia bakar beberapa gereja tuh. Nah itu kan lebih konyol lagi. Kebangetan menurut saya pengakuan kesaksiannya. Lebih konyol lagi. Dan sayang sekali kalau jemaatnya mendengar begitu saja tanpa mau berpikir lebih jauh. Itu kan sangat konyol. Mengaku memurtadkan, mengaku membakar gereja, mengaku memurtadkan 400 santri di Sumatera. Coba dinalar coba. Jangankan 400 santri. Satu santri aja kalau sampai murtad pasti jadi viral sejagat itu. Ya, apalagi 400 coba dipikir. Sangat-sangat nggak masuk akal. Apalagi 400 gitu loh. Ya. Kalau beneran bakar gereja ya, dia juga ngaku bakar gereja kan. Kalau dia beneran ex pembakar gereja, pasti udah viral dari dulu. Pernah nggak dulu ada berita kasus gitu, ada gereja dibakar, pelakunya adalah si Yosua Yasin itu. Nggak ada kok, sekarang tiba-tiba muncul ya. Nah, kalau dia benar-benar bakar gereja waktu itu pasti sudah jadi berita heboh luar biasa itu. Nyatanya kan enggak. Sebab ini kan perkara yang sangat sensitif. Nggak mungkin polisi membiarkan pelaku kejahatan, apalagi terkait agama, mengganggu kerukunan beragama, nggak bakalan dibiarkan, pasti akan diproses hukum. Gitu loh. Dia kok dengan entengnya membuat kesaksian seperti itu ya. Makanya saya sama sekali nggak percaya. Itu pasti bohong. Karena dianalisis dari sisi manapun nggak akan ketemu simpul kemungkinan benarnya. Ya. Tapi kalau memang itu bohong, itu benar ya urusan dia. Tapi saya termasuk yang menganggap bahwa kesaksian si Joshua ini adalah bohong. Dan itu membuat dia jadi problem. Ya, maju kena, mundur kena. Kalau pengakuannya benar bahwa dia telah membakar gereja dulunya, siap-siap dihukum karena kejahatan bakar rumah ibadah loh ini. Luar biasa, ini luar biasa loh, bukan kejahatan biasa. Luar biasa. Tapi kalau dia pengakuannya itu bohong, dia nggak membakar gereja tapi dia ngaku-ngaku sebagai pembakar gereja, dia juga kena pasal penyebaran berita bohong yang menyebabkan keonaran. Penjara juga ancamannya. Nah, bagus ya, maju kena, mundur kena. Ya. Tapi sebenarnya saya bukan penasaran soal kesaksian bakar gerejanya, tapi saya kesaksian mengaku murtadin dengan pendidikan Islam begitu komplit. Ya, kesaksiannya gitu. Mulai dari sekolah dasar, dari MI langsung madrasah aliyah ya, tanpa MTS. Ya.
luar biasa, kemudian masuk pesantren ini, pesantren itu, dia ustaz segala macam. Kan gitu pengakuannya ya. Wah, luar biasa, pendidikan Islamnya komplit banget. Ya. Tapi apa benar dia itu benar-benar murtadi atau hanya ngaku-ngaku? Menurut saya dia benar-benar ngaku-ngaku, bukan murtadin. Sebab dia mengaku membaca hadis inna dinna indallahil Islam. Coba, dia nyebutnya hadis. Dalam kesaksiannya dia menyebut inna dinna indallahil Islam itu hadis. Padahal jelas saja itu ayat firman Allah itu. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, nah dari madrasah ibtidaiyah, ya, saya melanjutkan lagi sekolah aliyah, kayak yang disebut madrasah aliyah. Nah di madrasah aliyah 3 tahun, langsung saya mondok lagi pesantren di Kiai Haji Zulfikar di Lebut. Nah disitulah saya memperdalam dakwah, memperdalam ceramah. Nah dari situlah ketika saya belajar di pondok pesantren Al-Fiqoriyah, lanjut lagi di daerah Gunung Putri Bogor, Kiai Haji Asep Tubagus, di situ saya ada satu hadis mengatakan inna dinna indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang paling sempurna di sisi Allah yaitu agama Islam. Gak ngerti aku di mana sih kepala orang ini ya. Iya. Masa ya Ustadz nggak bisa bedakan antara hadis dan firman Allah, coba? Ya. Pendidikannya begitu mentereng pengakuan dia, masa dia nggak bisa bedakan ini hadis, ini firman Allah? Kan kebangetan. Ya. Dan itu yang membuat saya tak percaya bahwa dia benar murtadin. Saya lebih percaya bahwa dia hanya mengaku-ngaku sebagai murtadin, tapi aslinya tidak. Nah, nanti akan dibuktikan kalau dia ditangkap, kemudian diproses hukum, dia akan diproses di pengadilan. Kita akan tahu seperti apa aslinya latar belakangnya. Ya, jadi kita tunggu saja. Nanti juga bakal terbongkar semua. Bakal terbongkar semua. Siap-siap Pak Pendeta Joshua menyusul MKC, Aman Suherman, dan lain-lain. Mungkin ada yang tanya, kenapa sih kasusnya yang udah lama tetap diulas juga? Ini beberapa alasan yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, yang kami sampaikan ini adalah fakta. Bahwa model kesaksian tipu-tipu, kesaksian palsu, bohong-bohongan, oknum-oknum pendeta ini, atau yang muncul di kanal Yusumanu Bulu, ini ternyata bukan hal yang baru. Itu sudah turun-temurun dari dulu juga sudah begitu. Nah, itulah menjadi alasan kenapa kami ulas. Alasan kedua, konten-konten kebohongan itu masih diposting oleh mereka, seolah-olah itu sebuah kebenaran, ya. Banyak kok konten-konten yang jelas-jelas yang pelakunya sudah menyatakan itu tidak benar, tetap aja disebarluaskan. Nah, makanya kami akan reaction terus. Ya, padahal jelas-jelas itu sudah faktanya, secara fakta sudah bohong, yang pelakunya pun sudah mengaku itu bohong, kok masih disebar luaskan seolah-olah itu sebuah kebenaran. Alasan yang ketiga, untuk mengingatkan saudaraku semuanya bahwa kalau mau mengajak beragama, mbok ya jangan pakai modus tipu-tipu, mosok ngajak kebenaran tapi pakai cara dusta. Ya. Tapi kalau memang itu seperti itu, ya strategi kalian, ya jangan salahkan kami kalau kami dapat kerjaan tambahan, yaitu membongkar kebohongan kalian. Selama kalian mengusik, membawa-bawa agama kami dalam konten kedustaan, mengaku-ngaku murtadin padahal bohongan, memanipulasi ayat suci di kitab kami, melecehkan nabi kami, maka selama itu pula channel-channel kami akan dipenuhi oleh perlawanan terhadap penyesatan kalian. Kami ini kan reaksi, bukan aksi. Yang memulai siapa? Gitu kan? Jadi kami nggak akan membahas agama Hindu, Buddha, Konghucu, enggak, karena mereka nggak pernah usil dengan agama kami. Sesimpel itu. Jadi mudah-mudahan kalian bisa paham kenapa kami muncul dan tampil di YouTube ini. Itu alasannya. Terus ada yang bilang, kan mualaf juga bohong ya. Oh ya, kalau seperti itu kerjaan kalian, silakan bongkar kebohongan mualaf. Kami nggak menghalangi itu, mau bongkar silahkan, kami malah seneng. Kenapa? Jangan sampai ada ngaku-ngaku mualaf padahal dari dulu mereka belum pernah beragama lain. Nah itu nggak boleh. Nah tunjukkan ada nggak orang yang mengaku mualaf padahal dulunya dia muslim, ya. Dia nggak pernah beragama Kristen, tetapi tiba-tiba dia mengaku, oh saya mualaf.
dulunya Kristen, padahal dia tidak pernah Kristen. Itu kagak benar. Silakan tunjukin ke saya siapa orangnya yang mengaku sebagai mu'alaf padahal dari dulu dia seorang muslim. Ada nggak? Ya, kalau nggak ada sampaikan, tunjukin faktanya di sini. Jangan main asumsi doang. Sebab banyak mengatakan, oh itu para yang ngaku-ngaku mu'alaf sebenarnya dulu muslim kok. Tunjukkan faktanya, ya. Jangan hanya pakai asumsi. Ada kemarin di channel ini juga orang komentar bahwa mu'alaf itu dari dulunya mereka muslim, jadi mereka bohong-bohongan saja. Terus saya tunjukin beberapa nama tuh. Tunjukin beberapa nama bahwa ini benar nggak dulunya pendeta. Ini benar nggak nama-nama di sini dulunya Kristen? Sampai hari ini nggak balas-balas, padahal sudah cukup lama. Jadi seperti itu. Sebab kita punya jejak digitalnya masih bisa kok kita temukan gampang kok ya. Ya, nama-nama yang pendeta atau pastor yang dulunya memang pendeta pastor sekarang sudah jadi muslim. Banyak kok jejak digitalnya. Ya. Jadi kalau Anda mau mengatakan bahwa mu'alaf juga pada bohong, tunjukkan ke saya. Ada nggak mu'alaf yang mengaku dulunya Kristen padahal dia dari dulu dari lahir sampai sekarang belum pernah Kristen, selalu muslim? Silakan sebutkan namanya, nanti kita telusuri ya. Atau kalau Anda punya data, punya fakta, silakan tunjukkan ke sini bahwa mu'alaf ini, yang mengaku mu'alaf ini dulunya dia tidak pernah beragama lain. Gitu. Simple kan? Sesederhana itu. Itu saja sahabat, mudah-mudahan memberikan informasi dan pencerahan. Sampai jumpa di video ulasan berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.